Assalamualaikum bos, kembali lagi bersama saya Amir Hidayat di channel Aku Anak Petani. Pada kesempatan siang hari ini di sini kita akan melakukan pembuatan PGPR. Nah, PGPR sendiri adalah Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Nah, Rhizobacteria itu dari akar bambu. Karena akar bambu sendiri itu mempunyai bakteri yang namanya Rhizobacteria yang jarang diketahui oleh para petani, yang belum dimanfaatkan lah yang jelas. Namun pada kesempatan kali ini kita akan memanfaatkannya jadi PGPR. Ya, PGPR itu untuk memacu pertumbuhan tanaman agar tanaman kita itu tumbuh subur, sehat, dan dijauhkan dari serangan penyakit atau jamur patogen. Nah, seperti itu. Kemudian untuk manfaat akar bambu sendiri sebelum menjadi PGPR itu ya pokoknya kalau kita aplikasikan langsung ke tanah kita akan menjadi subur. Kemudian kalau kita sudah membuat PGPR nanti bakteri Rhizobacteria itu akan membantu proses pembuatan POC, pupuk organik cair yang akan kita buat, sehingga proses dekomposisinya itu akan lebih bagus lagi, dan unsur hara yang terkandung dalam PGPR ataupun POC yang kita buat nantinya bisa bermanfaat bagi tanaman kita. Nah, oke bos, kita akan mencari akar bambunya terlebih dahulu, dan nanti akan kita sambung dengan bahan-bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan PGPR. Dan kita ambil secukupnya saja, sekitar nanti kita agak penuhi dari ember ini, mungkin separuh kita ambil secukupnya karena kita akan menggunakan di ember 20 liter air. Kemudian akar bambu ini kita rendam menggunakan air panas sampai air panas itu menjadi dingin dengan sendirinya. Lalu kita siapkan gula pasir secukupnya dan 1 bungkus MSG atau micin. Kita larutkan ke dalam air panas sampai tercampur dengan air dan sampai airnya menjadi dingin. Lalu bisa kita aplikasikan. Dan fungsi gula sendiri itu untuk makanan pada bakteri itu sendiri, bisa menggunakan gula merah ataupun molase, namun saya menggunakan gula, dan mengandung banyak karbohidrat yang baik untuk tanaman kita maupun pada tanah kita. Kemudian kita juga menyiapkan sabut kelapa yang sudah kita peram terlebih dahulu selama 24 jam untuk menghilangkan zat tanin yang ada pada sabut kelapa ini, karena zat tanin sendiri itu menghambat pertumbuhan tanaman kita, pokoknya zat tanin. Nah, untuk cara menghilangkannya kita rendam dengan air sampai warnanya menguning sampai 24 jam sekitar itu, lalu kita buang airnya yang mengandung zat tanin itu dan siap untuk kita gunakan. Dan sabut kelapa ini yang terkandung unsur hara di dalamnya yaitu kalium yang sangat tinggi. Karena apa? Kalium itu terdapat pada buah. Jadi pada sabut kelapa ini itu memproduksi yang namanya kalium, ya, memproses memasak kalium itu sendiri pada pohon kelapa yang nantinya itu untuk mengisi buah kelapa dan air kelapanya. Jadi mempunyai peranan sangat penting sabut kelapa ini untuk pembuatan buah. Jadi seperti itu. Dan yang diharapkan nanti unsur hara kalium yang ada pada sabut kelapa nanti akan keluar saat proses fermentasi ataupun dekomposisi pembuatan PGPR, seperti itu. Lalu tak lupa kita menggunakan bonggol pisang yang sudah kita cacah. Ini mempunyai karbohidrat yang sangat tinggi dan
mempunyai unsur hara fosfor yang sangat tinggi juga dalam pertanian organik. Karena apa? Kita harus memanfaatkan dari alam untuk alam. Nah, seperti itu. Apalagi untuk tanaman kita, semoga tanaman kita sehat dan yang mengkonsumsi juga sehat untuk keluarga kita. Ini mengandung karbohidrat tinggi dan fosfor yang sangat tinggi, fosfat ya. Nah, pada bonggol pisang yang kita cacah ini. Dan tak lupa juga kita menggunakan air cucian beras. Air cucian beras ini kita pakai secukupnya saja untuk kita memenuhi proses pembuatan PGPR agar ember yang kita buat itu penuh. Nanti bisa kita aplikasikan. Nah, fungsi dari air cucian beras ini itu mengandung banyak sekali manfaat, yaitu untuk menyuburkan tanah. Dia bisa mendapatkan nitrogen bebas dari alam dan banyak juga karbohidrat yang ada di dalamnya, terutama unsur hara fosfor ya, kemudian karbohidrat, fosfor, dan masih banyak lagi seperti ada nitrogen ya, karena dia bisa mengikat nitrogen dari alam. Dan untuk air cucian beras ini itu sangat mudah sekali kita dapatkan, apalagi kita makan menggunakan nasi. Pasti sebelum nasi itu dimasak, kita mencuci terlebih dahulu sampai 1 atau 2. Nah, air yang ke-1 dan yang kedua itu kita jadikan ini, bisa juga kita jadikan jagaba. Namun untuk proses pembuatan jagaba nanti kita akan lakukan besok. Sekarang kita pembuatan PGPR. Dan bahan-bahan kini sudah siap, ada akar bambu, gula pasir, dan micin, kemudian sabut kelapa dan bonggol pisang. Lalu ada yang terakhir itu air cucian beras. Namun bisa kita tambahkan lagi menggunakan toge. Toge itu mengandung fosfat yang sangat tinggi ya, fosfor itu sangat tinggi sekali, dan ada karbohidrat. Pokoknya tentang organik, dari toge itu banyak sekali manfaatnya. Kemudian kita kasih terasi. Nah, itu bos. Nah, terasi itu banyak sekali manfaatnya ya, itu bisa untuk menyuburkan tanah ternyata. Namun banyak sekali yang belum tahu tentang hal ini. Mari kita belajar bersama tentang pertanian organik. Jadi terasi itu bisa juga untuk menyuburkan tanaman, intinya seperti itu. Bisa kita tambahkan untuk ember 20 liter air itu kita kasih terasi 1 dan togenya 1 bungkus. Yang terpenting toge dan terasinya nanti kita rendam dengan air panas seperti ini. Nah, sebenarnya kalau kita memakai terasi dan toge, kita rendam bersamaan dengan menggunakan air panas. Dan ternyata ada yang lupa satu bos, ya maaf karena kita belajar atau tidak dari kita sendiri, ada kalanya kita lupa juga. Nah, ini ada bekatul ataupun dedak yang sudah kita rendam dengan air panas. Jadi kita peram terlebih dahulu dengan air panas, dan penggunaannya itu kita secukupnya, sekitar 500 gram saja untuk 20 liter air itu. Dan kandungan yang ada pada bekatul ini sangat banyak juga tentunya. Dan yang paling penting itu untuk makanan ya, makanan pada bakteri kita. Jadi bakteri nanti dia akan menjadi rumah bekatul ini dan menjadi makanannya juga. Jadi berperan sangat penting sekali. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu memasukkan sabut kelapa ini ke dalam ember yang berisi air ya. Ini karena air ini PGPR yang lama, karena sudah habis kita buat lagi. Nah, seperti itu bos. Kita masukkan semuanya secukupnya ya. Nah, kita masukkan sampai rata. Kita akan tumpuk dengan rata. Kemudian kita akan memasukkan bonggol pisang ini ke dalam ember sampai prosesnya selesai. Lalu setelah bonggol pisang dimasukkan, kita akan memasukkan rhizobacterianya, rhizobacteria dari akar bambunya. Nah, kita ginikan ya, pokoknya sampai tertutup seperti ini. Nah, lalu kita masukkan bekatul ataupun dedaknya ya.
Nah ini bos proses pemasukannya. Nah seperti ini. Kalau memasukkannya itu sebenarnya kita menggunakan perasaan ya bos ya, karena kalau membuat seperti ini kalau kita tidak yakin nanti biasanya tidak akan jadi. Nah seperti itu, pokoknya kita harus yakin apa yang kita buat. Dan selanjutnya kita akan memasukkan air cucian berasnya. Nah kita masukkan bos, proses pemasukannya seperti ini. Dan yang terakhir kita masukkan air gula dan micinnya. Nah, proses ini kita lakukan terakhir kali. Yang diharapkan nantinya gula dan micin ini bisa merata karena sudah banyak airnya. Sudah, kita tinggal masukkan saja ke dalam ember. Nah, proses terakhir yaitu pengadukan. Nah pokoknya kita aduk ya bos, karena ini memegang tangan satu jadi agak sulit. Nah intinya ini etok-etoknya sudah diaduk ya bos. Nah ini lalu kita tarikan tutup. Untuk yang pertama kita tutup menggunakan plastik seperti ini. Nah udah, lalu kita tutup dan simpan di tempat teduh yang tidak terkena paparan sinar matahari langsung, bisa dibilang di dalam rumah. Tunggu proses ini selama 14 hari dan PGPR sudah bisa kita aplikasikan. Dan ini tadi kalau belum penuh bos, nah ini kan belum penuh. Nah nanti untuk 3 hari sekali bisa kita penuhi, kita isi lagi sampai penuh. Kemudian setelah 14 hari kita melakukan pemanenan ya. Dan untuk pengaplikasiannya itu 200 ml untuk 20 liter air kocor. Dan untuk pengaplikasian spray itu 100 ml untuk 16 liter air atau 1 tangki itu. Udah cukup mudah dan gampang. Setelah kita aplikasikan, nah nanti pastinya akan terkuras airnya. Lalu kita isi lagi dengan air cucian beras lagi sampai proses ini apa yang kita butuhkan selesai. Jadi sampai mulai dari penanaman sampai dengan pemanenan yang terakhir itu bisa kita pakai. Namun kita bisa lihat apa kandungan yang kurang, jadi bisa kita tambahi, yaitu dengan air cucian beras ataupun sabut kelapanya ataupun bonggol pisangnya ataupun dari akar bambunya. Jadi kita tambahkan saja, karena membuat PGPR itu tidak menggunakan fermentasi dengan cara aerator, atau bisa dibilang itu udara dari luar tidak bisa masuk, udara dari dalam itu bisa keluar. Tidak seperti itu, cukup kita tutup menggunakan plastik berwarna hitam dan tinggal kita tutup dengan tutupnya, dan PGPR pun sudah bisa kita aplikasikan. Oke bos, cukup sekian video dari saya. Mungkin kita akan belajar bersama-sama tentang pembuatan pupuk organik dengan pertanian organik. Jadi jangan lupa subscribe dan like, komen, share jika video ini bermanfaat ke teman-teman, agar kami bisa lebih semangat lagi untuk membagikan wawasan pengalaman yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa subscribe pokoknya. Saya Amir Hidayat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.